yang mulia sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, anak keturunannya, serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya, yang telah mengorbankan harta dan jiwa mereka demi agama Allah Azza wa Jal yang mulia ini. Kemudian salat dan salam, kemudian kita juga meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, yaitu ibu bapa kita, orang tua kita yang telah membesarkan dan mendidik kita, serta kita memohon juga untuk para guru dan para ustadz yang telah membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi dan berikan kepada mereka kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Ikhwah fillah, pagi ini masih dalam pembahasan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan, yang mana pada pembahasan halaman yang ke-231 di dalam bab yang ke-28, yaitu bab majaa fi at-tiyarah, bab yang datang menjelaskan tentang at-tiyarah. Naam, menyempurnakan pembahasan bab ini, kita membahas dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab di dalam kitabnya Kitabu At-Tauhid, di mana beliau menukilkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunannya, di mana Syekh Muhammad berkata, wali Abi Dawud, dan Abu Dawud bisanadin sahihin, di mana beliau membawakan hadis ini dengan sanad yang sahih, an Urwata ibni Amir, dari Urwa ibnu Amir, qala, dia berkata, dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang at-tiyarah. Kita masih ingat at-tiyarah itu adalah sebuah anggapan sial dan tidak keberuntungan yang dikaitkan dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dialami, atau dengan apa yang didapatkan. Maka seluruh itu adalah perbuatan yang tercela. Misalnya di dalam peristiwa seperti angka, ada angka sial, atau seperti warna, ada warna yang membawa kepada kesialan, atau sebuah peristiwa, kejadian, keadaan, misalnya anak-anak gadis tidak boleh duduk di depan pintu rumah di senja hari dan lain sebagainya. Dan itu membawakan kepada keburukan. Atau tanggal lahir anak sama dengan tanggal lahir ayahnya, itu membawakan keburukan. Ini tidak sah. Ini semua kesalahan, ya. Dan akhirnya apa? Umat ini dibodoh-bodohi dengan, ditakut-takuti dengan hal yang seperti ini. Bahkan lebih parah daripada itu adalah dibawakan cerita dongeng dalam agama kita ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Lihatlah apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ketika at-tiyarah itu disampaikan di sisinya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ahsanuha al-fa'lu. Yang sebaiknya adalah optimis. Ya, sikap seorang mukmin ketika disebutkan itu atau disampaikan kepadanya tentang hal itu, ahsanuhal fa'lu, yang terbaik, yang seharusnya adalah kita bersikap optimis, seperti mana hadis yang kita baca pada pagi kemarin, di mana Nabi SAW mengatakan, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibunil fa'lu, bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, dan tidak ada pula tiara yang membuat saya kagum adalah al-fa'lu, yaitu optimis. Seharusnya kita ini orang beriman optimis.
Maka para sahabat bertanya, apa itu yang disebut dengan al-fa'lu? Al-kalimatut tayyibah, kalimat yang baik, kalimat yang santun, kalimat terpuji yang keluar dari lisannya, bukan sifat pesimis, ya, atau malah takut sehingga tidak mendorong dia untuk berbuat di dalam agama ini. Oleh itu ikhwafillah rahimakumullah, Nabi mengatakan ahsanu al-fa'lu, yang sebaik ia lakukan adalah al-fa'lu. Wala taruddu musliman, jangan sampai at-tiyaratu itu menolak seorang muslim atau menahan seorang muslim dari niatnya. Jangan sampai gara-gara at-tiyara itu seorang muslim mengurungkan niatnya. Ini tidak boleh. Jadi ketika apa yang disampaikan tentangnya, maka jangan sampai itu diyakini. Seharusnya kita bersifat atau bersikap optimis. Lalu Nabi mengatakan, fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila seseorang dari kalian melihat apa yang tidak ia ingini dalam hidup kita, baik pada anak kita, pada diri kita, pada rumah kita, pekerjaan kita, apa saja dalam lini kehidupan kita ini, apa yang dilihat dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, ya Allah, tidaklah ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wa la yadfa' bis sayyiati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan kecuali engkau, wala haula wala quwata illa bika, dan tiada daya dan upaya, tiada daya dan kekuatan kecuali darimu. Ini yang seharusnya ada dalam diri kita. Sikap yang lahir dari seorang muslim ketika melihat sesuatu yang tidak dia ingini, maka selalu ya dipulangkan dan dikembalikan semua itu kepada Allah. Tidak ada kebaikan kecuali Allah yang menetapkan, dan tidak ada keburukan yang bisa menolak keburukan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan kita ini makhluk yang lemah, kita mengakui tidak ada udaya dan upaya kecuali dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwafillah, mari kita lihat penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan terhadap hadis ini. Beliau mengawali tentang tarjamatu Urwah. Siapa Urwah? Di dalam hadis ini dia meriwayatkan Urwah ibnu Amir. Huwa Urwatu ibnu Amir al-Qurashi. Dia adalah Urwah ibnu Amir al-Qurashi, berbangsa Quraisy. Wa qila al-Juhani al-Makki, ya, dari Mekah, ya. Zakar Ibn Hibban fi thiqat, dan disebutkan Ibn Hibban bahwa dia termasuk perawi yang thiqat. Naam. Wala taruddu musliman ay bi khilafil kafir fa innaha tarudduhu an qasdihi. Berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, ketika disebutkan ada kesialan dalam keburukan dengan apa yang dia lakukan, misalnya pada angka 13 atau angka 4 misalnya, itu tidak ada di dalam kamus mereka. Bi khilafil kafir fa innaha taruddu an qasdi. Maka hal yang seperti itu mengurungkan niatnya, tidak jadi dia melakukan karena meyakini itu. Nah, orang muslim bolehkah meyakini itu? Tidak boleh, karena itu termasuk kepada at-tiyarah. At-tiyarah adalah bagian daripada ya perbuatan yang tercela di dalam agama kita. Apalagi misalnya dalam kehidupan kita sangat banyak ya dalam bab seperti ini, maka kita hindari, kita hindari. La ya'ti bil hasanat, maknanya la ta'ti at-tiyaratu bil hasanat, maka tidak ada yang bisa mendatangkan, tidak ada yang didatangkan oleh tiyara bil hasanat, dengan kebaikan, ya. Wala tadfa'u sayyi'at, dan tidak pula menolak keburukan. Nah, ikhwafillah, kebaikan itu Allah yang menetapkan, ya. Keburukan juga Allah yang menetapkan, dan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolaknya kecuali Allah. Hadis yang sudah pernah kita sampaikan tentang sebuah
keyakinan yang ditanamkan oleh Nabi dalam diri kita. Andaikan seluruh bumi ini, ikhwafillah, bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada kita, tidak akan kita dapatkan manfaat itu kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya pula, bekerja sama seluruh bumi ini untuk mendatangkan mudarat, ya, keburukan kepada kita, tidak akan ditetapkan, tidak akan kita dapatkan keburukan itu kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Kalau demikian, untuk apa kita percaya kepada angka-angka yang dianggap sial? Kenapa kita percaya kepada warna-warni yang bisa membawa keburukan, atau kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita? Nah, ketika tiba-tiba mogok motor ini, sial ini, ketika, ya, makanya Nabi SAW juga tidak boleh mendoakan harta kita keburukan. Ya, tiba-tiba misalnya anaknya begini, ini sial ini. Nah, ini tidak boleh. Di kehidupan kita tidak dibenarkan. Nabi SAW mengatakan bahwa la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum. Jangan doakan keburukan, ya, untuk diri kalian. Sial anak hari ini. Nah, jangan. Ini kalimat bukan al-fa'lu, ini pesimis namanya. Al-fa'lu optimis. Alhamdulillah ala kulli hal. Qadarallahu ma syaa fa'al. Itu cerminan orang beriman, ikhwafillah. Bagaimana lisan dia itu selalu mengeluarkan kalimat baik. Ya. Tidak kemudian lisannya itu menggambarkan tentang tipisnya iman dia, tentang jauhnya dirinya dari agama ini. Tidak ada satupun yang terjadi kecuali kebaikan. Makanya dalam tingkatan musibah itu yang paling tinggi apa? Kesyukuran. Ya, dia bisa bersyukur di saat musibah itu tiba. Contoh, ketika la qadar Allah terjadi tabrakan, ya, kemudian kakinya mesti diamputasi karena peristiwa itu. Setelah diamputasi, dia mengatakan alhamdulillah masih ada satu kaki lagi. Ini tingkat yang paling tinggi. Ya, tingkat yang paling tinggi, dia bisa bersyukur di saat musibah itu terjadi. Dan orang Islam seperti itu, ikhwafillah, selalu kebaikan yang muncul dari lisannya. Maka disinilah bahwa ketika kita meyakini dan atau melihat sesuatu yang kita tidak inginkan dalam hidup ini, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa' as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa la haula maknanya al-haulu at-tahawul wal intiqal min halin ila hal. Sebuah perpindahan dari satu kondisi kepada kondisi yang lain. Itu membutuhkan daya, ya, kekuatan, dan itu Allah yang membuat kita mampu dan bisa. Ya, izin dia Allah Azza wa Jalla, izin Allah semua kita bisa menggerakkan tangan kita, kaki kita, dan bisa kita bicara, bisa kita berlari, berjalan. Itu semua adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan kita bisa menahan ujian yang menimpa kita. Itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala quwwata ala dzalika. Tidaklah ada daya dan upaya menghadapi itu semua illa bika ay wahdak, kecuali dari engkau, ya Allah Azza wa Jalla. Ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan masuk dalam pembahasan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa makna hadis ini secara global? Beliau mengatakan yadhkuru rawi, di mana rawi di sini menyebutkan, ya, di sini adalah Urwa ibnu Amir, anna tiyarata dzukirat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dibicarakan tentang at-tiyara di hadapan Nabi. Ini para sahabat sudah, ya, ada yang mengatakan itu liyubayyina lin-nasi hukmaha wa ma yu'malu hiyalaha. Ya, agar tahu orang hukumnya. Ditanyakan kepada Nabi SAW agar para sahabat tahu hukumnya dan bagaimana sikap, apa yang semestinya kita berikan kepada cerita-cerita ini, ya, kepada anggapan-anggapan sial ini. Fa'abtala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tiyarata. Nabi SAW yang membantah dan membatalkan, ya, tentang anggapan ini. Wa akhbara anna al-fa'la minha. Dan Nabi SAW mengabarkan bahwa yang seharusnya adalah muncul optimis,
Jangan disebutkan, ketika disebutkan hal-hal yang seperti itu seharusnya mukmin ya optimis ya, walakinnahu lakinnahu khairun minha wa akhbaran sallallahu alaihi wasallam anna tiyarata la taruddu musliman an qasdih. Dan Nabi juga mengabarkan bahwa at-tiyarah itu tidaklah membuat seorang muslim ya mengurungkan niatnya, tertahan niatnya untuk melakukan itu gara-gara disebutkan at-tiyarah. Ya. Jangan antum pergi jam sekarang ya, ini jam yang tidak baik gitu. Atau bulan ini tidak baik menikah, bulan Safar. Karena orang yang menikah di bulan ini rumah tangganya tidak akan baik. Ini semua anggapan sial ya, anggapan sial yang tidak boleh seseorang. Kalau dulu ada yang mengatakan tidak boleh nikah diapit oleh dua khutbah, khutbatul Id dan khutbatul Idul Adha dulu ya, dan mungkin ada sampai sekarang. Ini anggapan-anggapan yang tidak benar ya, tidak ada di dalam agama kita. Maka jangan sampai seorang muslim mengurungkan niatnya untuk melakukan gara-gara disebutkan at-tiyarah itu. Liimanihi annahu la dharra wa la nafi'a illallah. Karena kita punya keimanan yang mendatangkan mudarat dan juga yang bisa mendatangkan manfaat. Tidak ada yang bisa menolak mudarat dan juga tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa innama taruddu al-musyrik alladhi ya'taqiduha thumma arsada sallallahu alaihi wasallam ila al-ilaj alladhi tadfa bihi at-tiyara. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan solusi obat ya yang mesti ada pada setiap orang ya ketika melihat sesuatu yang tidak diinginkan ini. Wahwa hazad doa, yang itu doa al-mutadamminu ta'alluqil qalbi billahi wahdah, yaitu doa yang membuat hatinya selalu terkait dan terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Hati yang selalu terikat dengannya, terpaut dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kehidupan kita kecuali kita sambungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sering yang kita sebut-sebut di dalam teori pendidikan kita dengan dialog iman yang selalu ditanamkan kepada anak-anak kita, bahwa tidak ada periode dari kehidupan kita ini kecuali semua disambungkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus ada dalam setiap diri kita. Ta'alluqul qalbi billahi wahdah fi jalbin naf'i wa daf'i dharri, di dalam bab yang mendatangkan manfaat atau di dalam menolak mudarat. Wattabadhi minal hawli wal quwwati illa billah. Dan kita mengakui bahwa tidak ada daya dan upaya untuk bisa menolak itu semua kecuali atas izin Allah Azza wa Jalla. Jadi alangkah indahnya hidup ini ya, kalau selalu kita sambungkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengingat Allah adalah tali kendali bagi kita. Mengingat Allah Azza wa Jalla ada kekuatan, dan mengingat Allah Tabaraka wa taala membuat kita semakin sadar bahwa kita ini lemah. Ya, kita ini lemah. Makhluk yang tidak memiliki daya dan upaya. Ya, maka itu kita harus bersandar kepadanya dan meminta tolong kepada Zat yang Maha Kuat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami minta tolong. Dalam hadis yang sudah kita bacakan kemarin ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, wasta'in billahi wala ta'jaz. Minta tolong kepada Allah, jangan engkau lemah. Jangan lemah. Maka Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'uk, ya capailah apa yang kau inginkan dengan sungguh-sungguh. Ya, cari dengan sungguh-sungguh. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Maka minta tolong kepada Allah, jangan merasa lemah, jangan kita merasa tidak mampu, tapi mintalah kepada Allah yang Maha Kuat ya. Makanya Nabi SAW berikan lagi penekanan, wa in asabaka syai'un, jika engkau ditimpa oleh sesuatu ya, jika engkau mendapatkan sesuatu yang tidak engkau ingini
Maka kita harus katakan bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita pulangkan kepadanya. Alaikumsalam rahimakumullah. Munasabatu al-hadithi lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca, yaitu anna fihi ibtal at-tiyara. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang tidak benarnya at-tiyarah, dan tidak benarnya at-tiyarah, wa bayana ma tudfa'u bihi, dan menjelaskan yang bisa menolak itu adalah wastisna al-fa'li minha, dan kita harus memiliki sifat optimis di dalam menghadapi semua itu. Naam. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan ini, Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan beberapa ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, ibtalut tiyarah wa bayanu ma tadfa'u bihi minad du'a'i wa dzikir, yaitu membatalkan atau buruknya at-tiyarah, dan menjelaskan apa yang bisa menolaknya dari zikir dan doa. Kita katakan doa tadi, kita katakan doa tadi. Yang kedua, annama yaqa'u fil qalbi min at-tiyarah la yadurru bal yadhibuhu Allahu bitawakkuli alaihi. Apa yang diyakini di dalam hati, yang terbayang tentang tidak baiknya sesuatu, dia selalu membawakan kepada kesialan di dalam hati, maka tidaklah bisa mendatangkan mudarat, akan tetapi Allah akan hilangkan itu dengan bertawakal kepadanya. Jadi tawakal kepada Allah adalah kunci dari segala permasalahan kita. Yang ketiga, annal fa'la minat tiyarah wa huwa khairuha. Ini disebutkan al-fa'lu, sifat optimis, adalah bagian dari bentuk at-tiyara, dan itu lebih baik. Al-fa'lu bukanlah bagian dari at-tiyara, dan wa huwa khairuha, dan ini yang paling baik sikap kita. Ketika disebutkan at-tiyara, itu sikap kita apa? Optimis, bismillah, tawakkal ala Allah, gitu ya. Maka ini yang harus ada. 4, wujubu at-tawakkuli 'ala Allahi, wajib kita bertawakal kepada Allah, wat-tabarri minal hauli wal quwwati illa billah, dan kita berlepas dari dari semua itu, dan tidaklah ada daya dan upaya kita kecuali di atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Hadis ini adalah bicara tentang sikap seorang muslim ketika menghadapi berbagai macam warna-warni kehidupan kita yang selalu dikaitkan kepada keburukan. Maka yakinilah bahwa itu semua tidak ada. Bahkan Nabi mengajarkan kita sikap yang terpuji, yaitu al-fa'lu, yaitu sifat optimis di dalam menghadapi segala sesuatu. Selalu hadirkan sikap positif, dan selalu bayangkan terbaik dari apa yang Allah tetapkan. Maka ini adalah kekuatan. Inilah kekuatan bagi kita yang membuat kita bisa menjalani kehidupan kita terasa enak, adalah sikap optimis dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita bisa bersabar di dalam menghadapi ujian kita adalah al-fa'lu, yang bisa dengan sikap optimis yang bisa membuat kita bisa menjalani dengan berbagai macam pasang surut kehidupan kita. Nah, semua itu khawfillah kita harus belajar, dan kita harus mengetahui bahwa tidak ada yang mendatangkan manfaat kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkan sikap ini kepada anak-anak kita, agar mereka berdiri di atas tauhid yang benar dan sikap yang benar. Karena banyak sekali yang membuat anak-anak kita memiliki sikap-sikap yang lemah, gitu ya. Diajarkan kata-kata yang tidak
yang tidak pantas. Maka ikhwafillah, yakini ini bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu membantu dan menolong kita, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan dari hamba-hambanya yang beriman yang bertawakal kepadanya. Maka siapapun yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allah yang akan mencukupkan dari apa yang ia butuhkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjalankan kehidupan kita, dan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat-sifat yang merusak daripada akidah kita, dan Allah berkahi anak dan keturunan kita. Demikian pembahasan kita pada pagi yang barakah ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara